Hai sahabat jiwa, kembali dengan Bang Jai di Nasihat Jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana kasus bullying atau perundungan yang berdampak pada perilaku merusak sekolah. Nah, ada siswa SMP yang akhirnya ditetapkan sebagai pelaku kriminalitas. Kenapa? Karena merasa kecewa, frustasi, dibully. Tidak hanya sama teman-teman sekolahnya, tetapi oleh gurunya, dan tidak dihargai karya seninya, sehingga dia kecewa dan akhirnya melakukan hal yang tidak diinginkan. Kok bisa seperti itu? Simak video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan share jika ini ada manfaatnya. Bullying atau perundungan tentu tidak diharapkan. Di dalam kasus bullying atau perundungan ini sebenarnya ada dua. Satu korban, dua pelaku. Sebagai pelaku, apakah dia sehat-sehat saja? Sebenarnya tidak. Dia juga ada sesuatu masalah kesehatan mental, kesehatan jiwa, di mana mungkin dia akan mendapatkan kepuasan jika melakukan perundungan atau bullying kepada teman-temannya. Dia akan mendapatkan kepuasan. Bisa jadi dia mendapatkan tekanan, pressure dari keluarga atas nilai akademik atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Dia ingin rasa nyaman, rasa rileks sehingga mengganggu temennya. Nah, kebetulan yang korban bullying ini memang ada kecenderungan untuk dibully dan menimbulkan respon kalau dibully atau dirundung. Ini yang harus kita antisipasi. Apakah korban ini akan berdampak pada kesehatan mental? Ya pasti. Dia akan cemas, takut, khawatir, bahkan mungkin merasa frustasi karena tidak dihargai dan tidak diakui. Yang terpenting lagi sebenarnya ada bullying verbal. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau bullying fisik ya jelas ada tandanya. Kita mungkin bisa proses secara hukum. Tetapi kalau bullying secara verbal itu yang bikin akhirnya orang sulit untuk menghindari, bahkan mencegahnya. Sementara bullying verbal ya itu bisa nandes ke hati, bahkan ke pikiran. Akhirnya muncul sesuatu yang labeling, kritik diri, merasa tidak mampu, bodoh, dilecehkan teman-temannya, dan itu akan sulit untuk dihapus dibandingkan dengan bullying secara fisik. Nah, parahnya lagi ketika lingkungannya mendukung praktek bullying ini, dianggap biasa. Ketika korban bullying speak up atau melakukan aktivitas, dianggap baper, cari perhatian. Ini yang harusnya perlu diantisipasi, jangan sampai berlanjut terus. Ketika pelaku bullying bebas melakukan dan menganggap bahwa korban bullying itu harus ya terima saja, nggak usah protes, diam. Nah, ini bahaya. Baik pelakunya maupun korbannya sama-sama harus ditangani tentang kesehatan mental. Tentu dalam hal ini sangat penting kerjasama Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana mencegah bullying yang terjadi di sekolah. Di video-video Bang Jai sebelumnya banyak sekali sudah menyinggung persoalan bullying ini. Apa yang mesti dilakukan oleh pihak sekolah, apa yang perlu dilakukan oleh pihak orang tua, pihak teman, guru, bahkan kepala sekolah. Tentu ini butuh tanggung jawab bersama untuk memberantas praktek bullying. Jangan sampai hanya gara-gara bullying orang menjadi depresi, menjadi melakukan perilaku yang tidak tepat. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Apakah Anda juga pernah menjadi korban bullying atau bahkan menjadi pelaku bullying? Kalaupun iya, hentikan praktek itu. Kalaupun menjadi korban bullying, silahkan datangi orang yang Anda percaya untuk curhat dan atasi bagaimana melawan praktek bullying di sekitar teman kita. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.